Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala namshi marratan ukhra ma'a fadilatis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ma'a kitabihil jalil wa huwa kitab usulun fit tafsir atau syarah usul fit tafsir alladhi katabahu wa syarahahu al-muallif huna. Baik, wal an nakhus al-qism ats-tsani min hadzal kitab wa nakhus fi lubbi hadzal kitab fil mawdu' al-haqiqi li hadzal kitab wa huwa at-tafsir. Ba'da an takallamna 'anil Qur'anil Karim wa kulli syai'in yata'allaqu bil Qur'an min awwali ma nuzila minal Qur'an min kaifa kutibal Qur'an wa kaifa jumi'al Qur'an fil marhalatis tsalatsa wa ma takallamna anil makki wal madani. Khalas intahina min hadhil asya' kullaha wa hadhil asya' kullaha tu'tabaru muqaddimatan li usulin fit tafsir. Nahnu idan yasihu aw yajuz an naqul al-an qabla hadzal liqa' naqul nahnu fi muqaddimah li ilmi tafsir wal an nakhus muqaddimat at-tafsir. Intahina min muqaddimati tafsir. Al-an muqaddimat at-tafsir wa ba'da dzalika sanakhus fi at-tafsir. Mata sanakhus at-tafsir fi qism ats-tsalits wa idza wasalna ila al-qism ats-tsalits fa yumkin an nutabbiq mubasharatan fil Qur'anil Karim aw fi ahadi kutubit tafsir misalnya Ibnu Katsir, As-Sa'di aw ghairiha minal kutub lil mubtadi'in. Taib, at-tafsir fi hadha al-qismi sanatakallam an ba'din nuqad minha sanatakalam an al-wajib alal muslim fi tafsiril Quran. Kaifa al-muslim fi tafsiril Quran? Hal kullu muslimin yajuz lahu an yufassir al-Quran bi ra'yihi aw labudda an yaqra kutub al-ulama aw kaif? Sanatakalam anhu qariban insyaallah. Tsumma atsani al-marja' fi tafsiril Quran. Al-marja' bermakna al-manba' fi tafsiril Quran. Al-masdar aina na'khudh al-kalam indama hunaka masalan ikhtilaf fit tafsir kaifa natasarraf ma'a ikhtilaf al-warid fit tafsir. Hadha alladhi natakalam anhu fi an-nuqat ats-tsalitsah al-ikhtilaf al-warid fit tafsir bil ma'thur. Tsumma ar-rabi' tarjamatul Qur'an. Ma hukmu tarjamatul Qur'an min al-lughatil arabiyyah ila al-lughatil indonesia wa hal hadhihi tarjamah masalan tarjamah al-lughah al-indonesia hal hadha yu'tabar al-Qur'an am la? Misalnya Al-Quran terjemahan ada Al-Quran apa tidak gitu. Kalau ada suatu kitab isinya sepertiganya adalah Al-Quran kemudian sepertiganya adalah kalamun nas, apakah hadzal kitab yu'tabar Al-Quran am la? Hadhihi sunnah manha fi an-nuqat ar-rabi'. Sumal khamis al-mushtahiruna bit tafsir min as-sahabah was sadis al-mushtahiruna bit tafsir min at-tabi'in bimana manhum ahli tafsir haula'i al-mufassirun fi ahdi sahabah wa fi ahdi tabi'in. Taba'an haula'i katsiruna jiddan la yumkin an nadhkura kulla wahidin minhum huna walakin sanatakalam an ba'dihim faqat. Sanatakalam salasa min as-sahabi aw salasa min at-tabi'in fi hadzal kitab al-masyhur faqat. Baik. Al-an nakhus an-nuqtah al-ula. At-tafsir. Ma mana at-tafsir? At-tafsiru lughatan minal fasri wa huwal kashfu anil mughatta wa huwal kashfu anil mughatta. At-tafsir dari kata al-fasar. Al-fasar itu isimnya, tafsir itu masdar. Al-kashfu anil mughatta menyingkap yang tertutup. Al-kashfu artinya menyingkap, al-mughatta yang tertutup. Secara bahasa tafsir artinya menyingkap sesuatu yang tertutup. Makanya ketika antum berwudu pakai baju lengan panjang, misalkan jubah itu, kan antum singkap lengannya. Nah, ini namanya tafsir. Maka ada yang nanya, ma hukmu tafsir al-yadain? Ya, ma hukmu tafsir al-yadain ila huna? Ya, kalau antum pakai baju tebal biasanya kalau antum singkap, dia kan cuma sampai sini biasanya antum singkap ketika berwudu. Wa hadza la yajuz kata Syekh Utsaimin. Ya, di dalam fatwa beliau di jilid yang ke-11 beliau mengatakan la yajuz hadza. Ya, tidak boleh di musim dingin orang berwudu sampai sebelah sini saja, harus diangkat lagi lebih atas karena batasannya itu ke tulang yang menonjol ini harus dilebihkan sedikit ya, tidak sah wudunya kalau tidak sampai basah tulang yang menonjol ini.
Baik. Hada fil lughah wa fil istilah bayanu ma'anil Qur'anil Karim. At-tafsir hada laisa min mustalahati asy-syar'iyyah. Laisa min al-mustalahati asy-syar'iyyah kas-shalah wa zakah wa tazkiyatun nafs. La. Lidzalika naqul lughatan wa istilahan. La naqul lughatan wa syar'an. Paham tak? Baik. Bayanu ma'anil Qur'anil Karim. At-tafsir fi istilahina huna bayan ma'anil Qur'anil Karim. Anta indama tatakallam an bayan Al-Qur'anil Karim, bayan ma'ani Al-Qur'anil Karim. Masalan qulta qaulahu ta'ala Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman bimana hakada, Ar-Rahim bimana hakada. Idan anta tufassirul Al-Qur'an hada. Anta tufassirul Al-Qur'an alan. Li'annaka tubayyin ma'anil Qur'an. Idan mata tubayyin ma'anil Al-Qur'an, idan anta tufassirul Qur'an. Summa ma hukmu ta'allumit tafsir? Ta'allumut tafsir wajibun. Ta'allumut tafsir wajibun. Mad dalil? Qauluhu ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Liyadabbaru al-lam huna lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Ya. Yakunu sabab, yakunu illah li al-muslimin liyadabbaru ayati wa liyatadakkara ulul albab. Baik. Wa liqaulihi ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana? Hadza soal ingkari. Am 'ala qulubin aqfaluha? Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah di hati mereka itu ada gembok-gembok? Ya, ini kan soal ingkari. Berarti ini adalah tahdid. Ini ancaman. Kalau tidak mentadabburi Al-Quran berarti hati kita terkunci, tergembok. Nah, sesuatu yang ada wa'idnya, ada tahdidnya, berarti itu adalah amr. Ya, kalau antum masih ingat di pembelajaran usul fikih, ya, bahwasanya salah satu dari sigo al-amr itu adalah ya, yang ma warada fihi al-wa'du atau at-tau'id. Ya, ada ancaman bagi yang meninggalkannya. Wajhud dilalati minal ayatil ula. Limadha nakhudh hadhil ayah dalilan li kalamina qabla qalil ta'allamut tafsir wajib anna Allah ta'ala bayyana anna al-hikmata min inzali hadzal Qur'anil mubarak an yatadabbara an-nasu ayatahu wa yatta'idhu bima fiha wa tadabbur huwa ta'ammul fil alfaz lil wusuli ila ma'aniha. Hadha huwa tadabbur. Idan at-tadabbur hadha laysa tilawah faqat. At-tilawah laysa kat tadabbur. At-tadabbur hadha naqul a'zamu min at-tilawah. Lianna tadabbur huwa ta'ammul, memperhatikan lafaz agar mengetahui maknanya. Fa idza lam yakun kadzalik, fatatil hikmatu min inzalil Qur'an. Maka hilanglah hikmah dari diturunkannya Al-Qur'an. Jadi hikmah diturunkan Al-Qur'an apa? Tadabbur, agar kita mentadabburinya, ya. Agar kita mentadabburinya. Berarti kalau kita tidak mentadabburi Al-Qur'an, kita hanya menjadikan hiasan di dinding sebagai kaligrafi, kita hanya jadikan sebagai jimat, maka itu telah hilanglah hikmah dari diturunkannya Al-Quran. Wa sara mujarrada alfadhin la ta'sira laha. Maka sara Al-Qur'anu mujarrada. Ya. Kaifa taqra mujarrad huna? Mujarrada bil fathah ya. Mujarrada. Wa sara mujarrada. Ya. Sara bi mana sara Al-Qur'anu mujarrada. Khabar sara. Alfadhin la ta'sira laha. Jadi Al-Quran itu hanya akan jadi lafaz sebagaimana kata-kata dalam buku ya. Kalau ada tulisan dalam buku nggak pernah dibaca, nggak pernah tadabburi, maka dia hanya akan tetap menjadi buku. Kalau bahasanya filosofi itu hanya tetap menjadi sebuah ide. Dia akan tetap berbentuk ide sampai diterapkan di dunia nyata menjadi tindakan, menjadi action. Wali annahu la yumkinul itti'adhu bima fil Qur'an biduni fahmi ma'ani. Dan nggak mungkin kita mengambil mau'izah dari Al-Quran kecuali dengan memahami maknanya. Paham itu mana itti'adh? Al-itti'adh dari kata mau'izah, ya, itti'az artinya istifadah, ya, mendapatkan nasihat. Nah, gimana tuh mendapat pelajaran dari Al-Quran kalau nggak pernah memahami maknanya, gitu. Wajud dilalah minal ayat tsaniyah anna Allah ta'ala wabbakha ulaika alladziina la yatadabbaruna al-Qur'an. Wabbakha mana wabbakha? Qabbaha. Ya, memperburuk atau menyebutkan dengan sesuatu yang buruk. Taubih, ya. Taubih itu memperburuk, takbih.
Jadi Allah menyebutkan keburukan bagi orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran, tidak mentadabburi Al-Quran. Hati mereka digembok, kata Allah. Wa asyara ila anna dzalika minal iqfal ala qulubihim wa adami usul khair ilaiha. Hati digembok berarti kebaikan Al-Quran tidak sampai kepada mereka. Berdasarkan dua ayat ini bisa kita simpulkan bahwasanya mempelajari tafsir itu hukumnya wajib. Karena hikmah diturunkannya Al-Quran apa? Untuk tadabbur. Ya, dan antum bisa tidak tadabbur kalau nggak belajar tafsir? Nggak bisa. Berarti ma la yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajib. Dari kaidah inilah kita tetapkan mempelajari tafsir hukumnya wajib. Paham cara istidlalnya di sini ya? Walaupun di ayat ini tidak jelas mengatakan ada kata wajib belajar tafsir, enggak. Ya. Dari memahami konteksnya. Qala al-mu'allif at-tafsiru lughatan min al-fasl wa huwa al-kashfu 'anil mughatta wa minhu fasl al-qashar 'an as-samara hatta yatabayyana ma bidakhil al-qashar. Ya, misalnya fasl al-qashar artinya mengupas kulit dari buah-buahan agar kelihatan isi buah tersebut. Misalkan rambutan, antum kupas agar kelihatan isinya. Itu secara bahasa artinya tafsir. Tafsir rambutan artinya apa? Mengupas rambutan secara bahasa. Wa fil istilah bayanu ma'anil Qur'anil Karim wa bayanu ma'ani ghairihi yusamma tafsiran fil waqi'. Jadi menjelaskan makna Al-Qur'an dinamakan tafsir, menjelaskan makna yang lain selain Al-Qur'an juga namanya tafsir. Pernah dengar tafsir mimpi? Nah, itu juga namanya tafsir. Yasihu an nusammiyahu tafsiran, lakin fil urfi ya yusammuna ma siwal Qur'an syarhan. Kan tapi urf ya, secara lughah memang boleh, tapi secara urf biasanya kalau yang lain dinamakan syarah. Ya, syarah kitab tauhid, la naqul tafsir kitab tauhid. Paham ya? Walaupun secara bahasa memang tafsir itu kan. Tafsir kitab tauhid sebenarnya itu, ya. Syarah namanya kalau selain Al-Qur'an. Walihada qalla an tajida man yaqul syarhul ayatil karimah. Sedikit kita dapati orang mengatakan syarah ayat ini apa? Kalau syarhul hadis ada kan? Syarhul hadis. Tapi kalau syarhul ayah lah, naqul tafsirul ayah. Jadi jangan kalau antum nanya nanti apa makna ayat ini ya Syekh, jangan katakan ma syarhul ayah ya Syekh, la. Tapi naqul ma tafsir al ayah, ya. Ma tafsir as-sahih li hadil ayah. Bal yaqul tafsir atau yaqul tafsirul hadis, bal yaqul syarah wa hadi mas'alatun urfiyah wa illa fa ma'na tafsiri wa syarh wahidun. Wa bayanu ma'anil Qur'ani wajibun li'anna al-maqsuda min inzalihi huwa fahmu ma'nahu wal 'amalu bihi. Wa idza kunna la nafhamul ma'na sara al-Qur'anu bainana ka'annahu arabiyyun baina a'ajim. Seolah-olah Al-Qur'an itu adalah ada orang Arab berada di antara tengah-tengah orang non-Arab. Ya, orang yang non-Arab tidak paham apa yang dibicarakan, yang sebaliknya juga begitu. Ya. Jadi beginilah keadaan Al-Qur'an di zaman kita di tengah-tengah orang awam sekarang. Nggak dipahami apapun maknanya. Tidak paham maknanya, bahkan banyak kaum muslimin yang tidak paham makna dari Al-Fatihah. Yang tidak paham maknanya. Nah, ini tugas para dai untuk menjelaskan seperti ini. La yu'rafu ma'nah wa la yu'raful muradu bihi wal insan law arada an ya'mala bi kitabi fiqhin min kitabil fuqaha fa innahu la budda an ya'rifa ma'nah. Kitab fikih apapun yang antum baca, Bidayatul Mujtahid, misalkan tafsir al-fiqhul muyassar misalkan, bagaimana antum menerapkan al-fiqhul muyassar itu kalau antum nggak tahu atau nggak paham maknanya? Walau ulqiya ilaihi wa huwa yatlubu ilma at-tibbi kitabun fihi tibwan wa huwa ma yata'allaqu bihi wa lam yushrah lahu lam yastafid minhu. Pada seorang penuntut ilmu atau dia misalkan dia belajar kedokteran, kemudian dia dikasih buku kedokteran, tapi buku ini nggak jelasin ke dia gimana dia akan mempraktekkan ilmu yang ada dalam buku tersebut. Ada syarahnya. Maka kita sekarang yang paling penting bagi kita adalah mempelajari bagaimana untuk bisa mendapatkan syarah tersebut. Ya, kita penuntut ilmu di awal-awal level pertama tidak dituntut untuk bisa mensyarah. Kita dituntut untuk bisa memahami bagi diri sendiri dulu. Mensyarah itu kerjaan kedua, itu tugas kedua. Apa maksudnya ya? Maka dari sini jelas bahwasanya hal yang paling penting bagi antum sekarang itu adalah ilmu alat. Paham ya? Agar antum bisa membaca kitab itu tanpa butuh kepada tafsir atau syarahnya. Ya, tafsir kepada syarah. Tetap sih butuh sebenarnya ya, walaupun antum sudah ilmu alatnya luas, tetap butuh hanya untuk tasbit maklumat. Ya, tasbit maklumat untuk memperkokoh maklumat yang antum dapatkan atau untuk mengambil yang lebih rajih dari maklumat yang ada. Itu fungsinya. Nah, tapi kalau ilmu alatnya kosong, maka baca yang syarah-syarah. Jangan baca matan usul salasah kalau belum
kokoh ilmu alatnya. Ya, pelajari dulu syarahnya. Ya, syarahnya sudah ada, dibaca syarahnya. Maka kitab-kitab yang ada, cari syarahnya, jangan cari kitabnya. Ya, cari syarahnya dulu. Baik. Idzan fala budda min an nafhama ma'anil Qur'an. Wa hal fahmu ma'anil Qur'an sa'bun? Lalu kita apakah memahami Al-Qur'an itu susah? Kalau ada yang nanya begini nanti masyarakat awam misalnya, Al-Qur'an itu susah apa mudah untuk dipelajari? Ada orang belajar Al-Qur'an bertahun-tahun, berarti Al-Qur'an itu sulit? Kita katakan la. Qala Allah azza wa jalla wa huwa asdaqul qailin wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Mudah kan Al-Qur'an itu diingat, untuk dihafalkan. Berarti kalau ada yang merasa sulit menghafal Al-Qur'an, usahanya yang kurang itu. Yang bukan Al-Quran yang sulit. Karena janji Allah sendiri yang mengatakan Al-Quran itu mudah. Gak mungkin Allah menyelisihi janjinya. Aihal min mutadzakir, tapi adakah orang yang mau mutadzakir, yang mau mengambil peringatan dari situ? Ya, ada nggak orang yang mau percaya gitu, ya, yang mau meyakini bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk diingat? Wa hal huna litashwiq, hal huna laysa lisual, hal huna litashwiq, agar kita menjadi termasuk muddakir. Muddakir ini dari kata mutadzakir. Ini namanya al-ibdal dalam ilmu sharaf. Li'annahu lamma akhbara wa akkada anna Allah Ta'ala yassarahu lidzikri syawwaqa ila iddikarihi wa fahmihi. Ketika Allah mengatakan, ya, Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan, berarti seolah-olah Allah membujuk kita untuk mengingat Al-Quran dan memahami Al-Quran. Karena bilang ke ke Ali baca kitab ini, mudah kitab ini bahasanya. Ya, itu kan Anda sedang membujuk Ali untuk baca kitab ini. Ketika Allah katakan Al-Quran itu mudah, berarti Allah sedang membujuk kita untuk membaca Al-Quran dan memahami makna-makna Al-Quran. Fa anta idza aqbalta bisidqin litafhama ma'na kalami rabbika azza wa jalla fa innahu la budda an yassira lak. Maka kalau antum, ya, jujur niat antum untuk memahami makna Al-Quran, maka pasti la budda an yassira lak. Ini yang perlu diingat. Allah pasti akan mempermudah kita untuk menghafalkan atau memahami makna Al-Quran. Imma bifathin yaftahu Allahu alaik wa imma bijalbi alimin yubayyin laka makna. Dan bentuk pemudahan Allah kepada kita untuk memahami ayat Al-Quran, entah dengan membuka akal pikiran kita sendiri, memudahkan kita untuk mengingat, atau dengan Allah memudahkan kita belajar kepada seorang alim yang akan menjelaskan kepada kita makna Al-Quran. Ini bentuk penerapan walaqad yassarnal Quran itu. Allah mudahkan antum untuk sarana belajar Al-Quran. Itu bentuk pemudahan Al-Quran itu. Ya. Wa imma bikutubi tafsirin tuwaddihu lakal makna. Bisa juga dengan antum dimudahkan oleh Allah untuk membeli kitab-kitab tafsir yang memperjelas maknanya. Maka membeli kitab-kitab ilmu itu tidak seperti membeli barang-barang yang lain. Membeli kitab-kitab ilmu itu merupakan bentuk atau sarana untuk memahami Al-Quran. Karena sumber ilmu syariat kan Al-Quran, ya. Ilmu apapun kan sumbernya sana. Maka antum beli kitab apapun, sebenarnya antum sedang mengamalkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri itu. Paham ya? Itu yang antum ingat-ingat. Jadi jangan kita pernah merasa rugi, merasa pelit dalam membeli kitab-kitab para ulama. Itu senjata kita itu untuk memahami Al-Quran, bekal kita yang paling penting. Taib. Li'anna Allah Ta'ala akhbara wa akkada hadzal khabara biqaulihi wa laqad yassarnal Qur'an. Di situ ada muakkidah, di situ ada ta'kid, di situ walaqad, ta'kid di situ, lam dan qad di situ. Ya, wa ta'allumut tafsir wajibun ya'samul insanu bitarkihi. Maka manusia dikatakan berdosa kalau sengaja meninggalkan memahami tafsir itu. Sengaja nggak mau belajar tafsir padahal dia mampu, maka dikatakan dia berdosa meninggalkannya. Wa hal huwa wajibun ainiyun aw wajibun kifai? Kalau gitu wajib aini atau fardu ain atau wajib kifai, fardu kifayah? Naqul amma ma la yasugu jahluhu fa innahu wajibun ainiyun yajibu ala kulli insanin an ya'rifa ma umira bihi fil Qur'anil Karim. Maka sesuatu yang tidak boleh untuk kita menjahil terhadapnya, berarti ini maksudnya apa? Al-ma'lum bid-darurah. Sesuatu yang memang harus dipahami. Contohnya ayat aqimus shalah. Fa yajibu an ya'rifa kaifiyata iqamatis shalah. Maka ketika dia membaca di Al-Quran aqimus shalah, tunaikanlah salat, dirikanlah salat, maka dia wajib mempelajari bagaimana mendirikan salat. Bagaimana mempelajarinya? Dari hadis-hadis Nabi SAW. Wa atuz zakah, ketika dia membaca ayat wa atuz zakah, bayarlah zakat, tunaikanlah zakat, maka kadzalika yajibu an ya'rifa kaifa yuzakki idza kana indahu mal. Maka wajib dia belajar bagaimana cara berzakat kalau dia punya harta.
hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila fakadzalika yajibu an ya'rifa kaifa yahujja idza kana mustati'an wa halumma jara, begitulah seterusnya. Wa ma zada an dzalika fa innahu fardhu kifayah, maka yang selain masalah ini, selain masalah rukun-rukun Islam seperti salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, maka itu hukumnya fardhu kifayah. Paham maksudnya ya? Al-Qur'an itu apakah semuanya tentang rukun Islam? Karena enggak, bahkan kita katakan sedikit dari Al-Quran itu yang bercerita atau yang menggambarkan tentang sholat, puasa, zakat, ya kan? Itu pun bentuknya mujmal semua kan? Mujmal semua, ditafsirkan nanti sama hadis-hadis Nabi. Baik. Jadi hukumnya bisa fardu kifayah, bisa fardu ain. Fardu ain dalam masalah-masalah yang krusial bagi seorang muslim. Sholat, zakat, itu fardu ain. Adapun fardu kifayah, maka selainnya, misalkan tentang faraid, ya, pembahasan tentang jihad, tentang pembebasan budak, itu kan pembahasan furu yang seperti itu tidak dibutuhkan oleh mayoritas orang, ya. Yang butuh untuk mempelajari seperti ini ya antum para thalabul ilm. Taib. Fa in qama bihi ahadun yaktafi bihi, yang namanya wajib kifayah, maka kalau satu saja yang mempelajari cukup, ya. Likaunihi ma'munan mawthuqan marja'an lil muslimin bit tafsir wa illa fal wajib ta'allumut tafsir. Wala yumkinu lil muslimin an yada'u kitaba rabbihim biduni an yafhamu ma'ani. Maka tidak mungkin seorang muslim itu meninggalkan kitab rabbihim, meninggalkan Al-Qur'an tanpa memahami maknanya. Liqaulillahi ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadhakkara ulul albab. Wasafallahu hadzal Qur'an bi annahu mubarak, ay mubarak min kulli nahiyah. Al-Quran itu penuh keberkahan dari segala sisi. Wa kana wa dzalika min jihati tilawatihi. Dari sisi bacaan Al-Quran itu penuh keberkahan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah wahida ila asyratin amsalihha. Wa ta'abbud bihi, yang membaca Al-Quran itu adalah ta'abbud ibadah. Wa min jihati salahil qalbi, membaca Al-Quran juga akan memperbaiki hati. Wa salahil amal, juga memperbaiki amalan. Maka kalau kita punya anak, ya, yang durhaka, ya, atau anak yang malas, misalkan anak yang pokoknya melakukan kebaikan itu nggak mau, dia mematuhi perintah orang tuanya tidak mau, atau seorang pemimpin punya rakyat yang tidak mau tunduk kepada dia, maka minta dia untuk membaca Al-Quran. Itu kuncinya, ya. Minta dia untuk membaca Al-Quran, maka tinggal masalah waktu saja sampai semua yang berkaitan dengan dirinya akan baik. Maka tidak akan ada orang yang hatinya buruk dan dia rajin membaca Al-Quran. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin itu. Taib. Wa kana khuluqun nabi Al-Quran. Khuluqun nabi Al-Quran kama qala fi hadis Aisyah, ketika tabi'in bertanya bagaimana akhlak Nabi, Aisyah menjawab, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Wa huwa akmalun nasi khuluqan alaihi salatu wassalam, fa wallahi ma abraka hadzal Quran. Maka demi Allah betapa penuh keberkahannya Al-Quran ini. Falamma kana al-muslimun ya'maluna bihi dhahiran wa batinan sirran wa 'alan aqidatan wa 'amalan khuluqan wa adaban nalu bi barakatihi wa sadul alam. Dulu kaum muslimin, para sahabat, tabi'in, ya, generasi terbaik Islam, mereka mengamalkan Al-Quran zahiran wa batinan, ya, zahir batinnya diamalkan, sirran wa alan, ya, aqidatan wa amalan, khuluqan wa adaban. Maka mereka mendapatkan keberkahan Al-Quran sehingga mereka mampu menguasai sepertiga dunia di waktu itu. Wajahadu bihi ada Allah walamma takhallafu anhu nuzi'at barakatul Qur'ani minhum. Nah, ketika mereka mulai meninggalkan Al-Quran, keberkahan Al-Quran diangkat dari mereka, mulailah mereka mengalami kekalahan dari musuh-musuhnya. Hilanglah Islam, ya, hilanglah Islam, ya, dari negeri-negeri yang pernah dia kuasai dulu. Wasaru yu'azzimuna Al-Qur'ana ta'zima taqusin la ta'zima amalin yaktubunahu 'alal judran, ya, wa yaktubunahu fil ahraz allati yusammunaha al-hujub wa ma asbah dzalik. Mereka hanya menggantung ayat Al-Quran, ya, digantung di tembok-tembok sebagai jimat untuk melariskan dagangan dan sebagainya. Nah, tidak diambil faedahnya. Inilah penyebab sebenarnya dari, ya, kemunduran kaum muslimin. Maka simpel saja sebenarnya kunci agar kaum muslimin bisa berkuasa kembali seperti zaman dahulu, yaitu bumikan Al-Quran, ya. Ya, bumikan Al-Quran mulai dengan membumikan bahasa Al-Quran. Itu tahapannya, ya. Baik. Baik. Kemudian mana tadi? Ya'khudhul insan al-mushafa wa yuqabbiluhu wa yasjudu alaihi. Ada orang-orang mengambil Al-Quran, dicium, ya, kemudian sujud di depannya, ya.
Ini bukan untuk itu Al-Quran diturunkan. Memang itu bentuk pemuliaan kepada Al-Quran, ya, tapi jauh yang lebih penting dari sekedar pemuliaan itu adalah untuk mengamalkannya. Walaysa hadza min at-ta'zim bal ta'zimul Qur'an yakunu bil amali bihi. Ta'zim yang sebenarnya kepada Al-Qur'an adalah dengan mengamalkannya, tasdiqan bi akhbarihi wa amalan bi ahkamihi wa ma asbah dzalik. Qauluhu liyadabbaru alam huna lit ta'lil. Alam huna lamut ta'lil wa huwa bayanul hikmah min inzalihi. Ta'lil di sini untuk menyebutkan illah dari turunnya Al-Qur'an. Apa ilahnya Al-Qur'an? Liyadabbaru, tadabbur. Wa kullul ayat sawa'an talat al-ayat am qasrat. Semua ayat panjang pendeknya yajibu alaina an natabbarha, wajib kita tadabburi. Pemasalan qaulahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ini satu ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Yajibu alaina an natabbarha wa alaina an natabbaru qaulallahi ta'ala tsumma nazar. Al-Mudatsir. Tsumma nazar, pendek di sini. Wa hiya min aqsaril ayat. Man alladzi nazar wa hal nazara bi fikrihi am nazara bi ainihi la budda an na'rif hadza. Kemudian dia melihat. Maka di sini kalau antum tadabbur, maka antum harus mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah siapa yang melihat di sini? Kemudian apakah dia melihat dengan akal pikiran atau dengan mata kepalanya? Ini harus kita tahu. Paham ya? Apa mana nazar dalam bahasa Arab? Apakah melihat dengan mata atau melihat dengan akal pikiran? Dan seterusnya. Itu namanya tadabbur. Qauluhu walitadzakkara ulul albab ay liyatta'idza wa ulul uqul. Ulul albab bimana ulul uqul. Al-lubbu bimana al-aql. Wal aql huwa al-lubbu wa rajulun bila aqlin laisa birajulin fil waqi'. Laki-laki yang tidak punya akal, ya, meskipun dia cerdas, akal itu bukan kecerdasan akademis, kecerdasan matematis, tidak ya. Kecerdasan EQ misalkan atau IQ, enggak. Kecerdasan emosi, tidak. Ya. Nah, dikatakan seorang itu berakal ketika dia menerima kebenaran tanpa ada penolakan. Ya, katakan punya akal, dia menimbang dengan objektif, gitu. Ya, dia menimbang sesuatu tidak berat sebelah, dan makan seorang yang punya akal. Maka kita dapati ada orang yang cerdas akademisnya, bidang akademisnya cerdas, tapi dia ketika berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran, dibantah habis-habisan ayat-ayat Al-Quran, tidak mengikuti kaidah akademisnya. Ya, kalau para kalangan para akademisi itu mempraktikkan metode-metode ilmiah yang mereka pelajari di bangku-bangku kuliah kepada Al-Quran, mereka gunakan untuk meneliti Al-Quran dengan metode yang benar, maka hasilnya tidak akan mengecewakan mereka, tidak akan mungkin bertentangan dia. Ya, makanya kita dapati di barat sana yang berbondong-bondong masuk Islam itu justru dari kalangan orang-orang yang pintar, dari kalangan akademisi, ilmuwan, karena mereka menggunakan metode berpikir yang objektif begitu, ya, tidak tidak berat sebelah begitu. Akhirnya yakinlah mereka untuk masuk Islam berawal dari penelitian mereka terhadap Al-Quran itu sendiri. Baik. Wa qauluhu ta'ala fala yatadabbaruna al-Qur'an, al-hamzah huna li-istifham alladhi yuradu bihi at-taubih. Maka dikatakan istifham al-inkari atau istifham at-taubihi. Qauluhu am ala qulubin aqfaluha am huna hal muttasila am munqata'ah. Naqul ad-dhabit idza kanat am bimana bal fahiya munqati'ah wa idza kanat bimana aw fahiya muttasilah. Fa idza qulta ajaa zaidun am amr fahiya muttasilah wa fi hadhil ayah afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha ay bal ala qulubin aqfaluha idan hadha munqati'ah. Fa qulubuhum muqfalatun an tadabburil Qur'an wal aqfal jam'u qufal wa huwa ma yughlaqu biha al-asya'. Qufal artinya gembok. Ya. Berarti am di sini munqati'ah atau muttasilah? Di sini munqati'ah. Patokannya bagaimana tadi? Kalau makna am itu adalah bal, ya, kalau mananya bal itu munqati'ah. Kalau mananya alladzi atau au, maka dia muttasilah. Di sini kan nggak nyocok afala yatadabbaruna al-Qur'an au ala qulubin aqfaluha. Bagaimana? Nggak nyocok kan? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau di hati mereka ada gembok? Kurang tepat maknanya. Nah, maka di sini yang cocok adalah di situ am di mana bal, bahkan itu maksudnya ya, mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, penyebabnya adalah karena hati mereka digembok, ya, tergembok di situ dari memahami kebaikan Al-Qur'an. Wajhud dilalah minal ayatil ula anna Allah ta'ala bayyana al-hikmata min inzali hadzal Qur'anil mubarak wa huwa an yatadabbara an-nasu ayatahu wa yatta'idhu bima fiha hadhihi hiyal hikmah. Walaisatil hikmatu an yatabarraku bihi. Hikmah Al-Quran diturunkan bukan untuk tabarruk.
Ya, au an yatluwahu tilawatan mujarrada, atau sekadar baca doang. Hadhi la syakka annaha manfa'ah wa maslah wa rahmatan bil khalq, lakin al muhim an yatabbaruha wa yatta'izu bihi. Ya kan, tapi bukan berarti harus kita tinggalkan membaca Al-Qur'an, tidak. Ya, membaca Al-Qur'an memang penting, ya kan, tapi bukan itu yang paling penting. Hikmah utama di Al-Qur'an diturunkan bukan untuk dibaca, tapi untuk ditadabburi. Mentadabburi itu jauh hanya sekedar membaca. Walau qala qailun kaifa yakunu tadabbur wal itti'az fi ayatil ahkam mithlu qoulihi ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid. Bagaimana kita mentadabburi dan mengambil mau'izah dari ayat-ayat hukum, ayat-ayat tentang fikih maksudnya ya. Misalkan ayat wa yas'alunaka 'anil mahid, tentang haid. Bagaimana kita dapat mau'izah seperti ini? Al-jawab an naqul innal mau'izata laisa ma'naha layyinul qalbi. Yang namanya mau'izah itu bukan hanya lembutnya hati, au khusyu'il qalbi, atau khusyuknya hati. Fal itti'az huwa iltizamul ahkam. Hada huwa al-alama huna. Al-itti'az huwa iltizamul ahkam. Ya, anta mulazimun li hadhil ahkam, ya. Fa anta naqul mutta'izun. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Antum di sini dijelaskan tentang haid itu begini. Ketika antum mempraktekkan haid tersebut kepada istri antum, ya, atau praktekkan fikihnya kepada istri antum, maka di situ antum telah dikatakan mutta'iz, telah dikatakan beritti'az. Paham ya? Nah, jadi cara itti'az kepada ayat-ayat ahkam itu yaitu dengan iltizam al-ahkam, yang berpegang teguh kepada hukum-hukum itu. Walihada qala Allah Ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ya, antahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'idzukum bi. Di sini syahidnya ni'ma ya'idzukum bi, sebaik-baik yang memberikan nasihat. Nanti bahkan di ayat sebelumnya apa? Wa idza hakamtum, jika kalian menghukumi di antara manusia, hukumilah dengan adil. Menghukumi dengan adil itu merupakan bagian dari itti'az. Apa maksudnya ya? Dan sebaik-baik itti'az itulah itti'aznya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fa ja'ala hadhihi mau'izatan. Allah jadikan ini itti'az. Faltizamul ahkam itti'adzun la syak wa laysatil mau'izatu faqat ma yuraqqiqu bihil qulub. Jadi mau'izah itu bukan yang hanya melembutkan hati. Itu namanya nasihat ya. Itu namanya nasihat. Tapi kalau mau'izah itu lebih luas dari nasihat. Dikatakan al-mau'izah al-hasanah. Enggak dikatakan an-nasihat al-hasanah. Al-mau'izah lebih luas cakupannya di situ. Ara'aita law anna insanan a'taka kitaban fit tib fa hal satantafi'u bima fihi minal irsyadat at-tibbiyah duna tadabburihi wa tafahumihi? Nah, kalau ada orang beri antum buku kedokteran, apakah mungkin antum menerapkan isinya kalau dia nggak ngasih tahu isinya apa? Nggak dijelaskan kepada antum maknanya apa? Gambar-gambarnya apa maksudnya ini? Ya. La yumkin, hakadzalikal Qur'anul Karim la yumkin an yantafi'a bihil insan tamamal intifa' illa bitadabbur summa ba'da dzalika yatta'iz. Tadabbur dulu baru dapat itti'az itu ya. Enggak mungkin antum sampai ke derajat itti'az kecuali setelah mutadabbir. Antum mutadabbur dulu. Tsumma qala al-mu'allif yaqulu wajhud dilalah anna Allah bayyana anal hikmata min inzali hadzal Qur'an al-mubarak an yatadabbaru an-nas ayatihi wa yatta'izu bima fiha wa tadabbur huwa ta'ammul fil alfaz lil wusul ila ma'aniha. Ini ta'rif tadabbur ya. Law sa'altukum ma mana tadabbur? At-ta'ammul fil alfaz lil wusul ila ma'aniha. Mana ma'ani al-alfazuna. Hadza huwa tadabbur, annaka tata'ammal wa summiya tadabburan li'anna al-insan yajulu bi aqlihi bainal afkari wal ma'ani al-muhtamala hatta yasila ila al-ma'na al-murad. Tadabbur ya, dabbar yudabbiru itu sebenarnya artinya jalan-jalan ya, secara bahasa antum di jalan-jalan itu dengan akal antum di antara ide-ide, makna-makna, kandungan-kandungan makna sampai antum tiba kepada kesimpulannya. Qaluhu fa idza lam yakun kadzalik yakni at-tadabbur, kalau antum tidak mentadabburi Al-Qur'an fatat al-hikmah min inzalil Qur'an wa sara mujarrada al-fadhin la ta'thir laha wa hadha wadih anna Allah lam yakun liyunazzilal Qur'anan yaqulu lin-nas iqra'u al-fadhahu duna an tafhamu ma'ani abadan. Enggak pernah Allah katakan kepada manusia baca Al-Qur'an, baca lafaz-lafaznya tanpa perlu memahami maknanya, tidak. Nah, jadi patokannya adalah memahami maknanya. Wa qaluhu li'annahu la yumkinul itti'adhu bima fil Qur'an biduni fahmi ma'ani. Hada sahih. Hada kalam jamil jiddan hada.
la yumkin al-itti'az bima fil Qur'an biduni fahmi ma'ani wa hadha sahih. Ini kaidah kita dalam segala hal, ya, dalam segala ilmu cabang, ya, ilmu fikih, usul fikih dan sebagainya, antum terapkan kaidah ini. Nggak mungkin antum bisa mendapatkan faedah buah dari kitab yang antum pelajari kecuali dengan memahami makna-maknanya. Kitab yang ada di hadapan antum ini, tidak mungkin antum bisa mendapatkan faedah mutiara-mutiara darinya kecuali dengan memahami maknanya. Wala yumkin an tatta'idza bil Qur'ani wa ta'mala biha wa ta'mala bima aradallahu minka biduni fahmi lima'ani. Walidzalika tabayyana wajhu dilalah ala wujubi tadabbur min qoulihi ta'ala liyadabbaru ayatihi wa wajhu dilalah min al-ayati tsaniyah anna Allah wabbakha ulaika alladziina la yatadabbaruna al-Qur'an wa dzalika bimaji'il hamzah lil istifham. Dari mana dapat kata taubih di situ? Apa di taubih tadi? Hah? Apa? Mencela atau mengingkari, menyebutkan keburukan. Orang yang minum khamr itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ini namanya taubih. Ya. Baik. Wal muradu bihi at-taubih wa isyaratun ila anna dzalika minal iqfal ala qulubihim wa adami wusulil khairi ilaiha. Digunakan kata terkunci, tergembok di situ karena kebaikan Al-Quran itu tidak sampai kepada dia, sebagaimana seorang tidak bisa masuk ke dalam rumahnya kalau pintu rumahnya tergembok. Baik, wallahu ta'ala alam. Insyaallah ta'ala sanuwasil fil liqa'il qadim. Ma zilna natakallam an tafsiril Quran, ya, ma hukmu at-tafsiril Quran, wa sanaqra aidan hunaka ba'dul kalam, masalan kalam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Hada ma sanaqrahu insyaallah taala fi al-liqa'i al-qadim. Naktafi ila huna, naktafi wa naltaqi insyaallah taala wa nahtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.